pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi itu 60 ke atas untuk warga Bau-Bau banyak yang tidak ada lagi kepentingannya keluar-keluar. Mungkin dengan ketakutan awal sudah tidak mau juga. Kami juga sesuai dengan indikator tujuan SKPD, yaitu untuk meningkatkan produksi perikanan. Kita tidak bisa lagi berpatok dengan produksi perikanan tangkap. Selamat pagi. Dari Jalan Bakti Abri, kawasan Bukit Waluyo Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting, capaian vaksinasi lansia di Kota Bau-Bau masih rendah dengan persentase 27,81% dari 9.247 sasaran. Tingkatkan produksi perikanan, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan fokus pada perikanan darat yang tidak lagi bergantung pada hasil perikanan tangkap. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Kamis 13 Januari 2021 bersama saya, Laode Muhammad Syah Ribul. Saudara, sebelum kita sampaikan berita yang pertama, kita hadirkan terlebih dahulu informasi update COVID-19 di tanah air. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia pada Rabu 12 Januari 2022 tercatat ada 6.985 kasus. Angka itu setara dengan 0,2% dari total kasus konfirmasi positif COVID-19. Jumlah kasus aktif ini bertambah 326 dari hari sebelumnya. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan. Angka itu didapatkan dengan mengurangi total kasus positif COVID-19 dengan angka kesembuhan dan kematian. Informasi itu disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui dokumen yang disiarkan kepada sejumlah wartawan pada Rabu sore. Berdasarkan data hingga hari ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.268.097 kasus. Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan sebanyak 646 kasus dalam 24 jam terakhir. Kemudian, kasus sembuh COVID-19 bertambah 314 sehingga jumlahnya menjadi 4.116.962 kasus. Sementara itu ada penambahan 6 kasus kematian akibat COVID-19, maka kematian akibat COVID-19 menjadi 144.150 jiwa. Saat ini tercatat ada 5.347 kasus suspek COVID-19 dan kasus COVID-19 ini telah menyebar di 510 kabupaten kota di 34 provinsi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Capaian vaksinasi lansia di Kota Bau-Bau masih rendah dengan persentase 27,81% dari 9.247 sasaran. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyebutkan sudah ada penambahan 3,4% warga tervaksin selama 2 pekan menggelar vaksinasi di awal tahun 2022. Target atau sasaran warga yang harus divaksin di Bau-Bau sejumlah 120.281 penduduk. Berdasarkan data 11 Januari sudah ada 73,6% warga sukses menerima dosis pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Marfia Tahara menyebutkan dari sejumlah sasaran paling rendah capaian vaksinasinya adalah lanjut usia dengan persentase 27,80% dari 9.247 sasaran. Padahal kata Marfia, target presentasi yang harus dicapai untuk lansia sejumlah 60%. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya kewajiban vaksin bagi penerima bansos dan pensiunan. Kendalanya Bu untuk vaksinasi lansia ini apa sih? Vaksinasi lansia karena
umurnya kan 60 ke atas. Jadi itu 60 ke atas untuk warga Bau-Bau banyak yang tidak ada lagi kepentingannya keluar-keluar. Mungkin dengan ketakutan awal sudah tidak mau juga diberikan sanksi, tidak ada keperluan ke situ. Jadi kalau yang pegawai atau yang pensiunan masih bisa kita dapat di. Marvia mengaku, kendala di lapangan masih ditemukan sejumlah warga yang ragu akan vaksin. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kunjungan rendah para lansia di lokasi vaksinasi. Adapun sasaran 120.000 warga Bau-Bau, diantaranya remaja usia 12 tahun ke atas sejumlah 17.635 orang, masyarakat umum 75.886 orang, petugas publik 15.942 orang, dan SDM kesehatan 1.571 orang. Mengenai desas-desus diberlakukannya vaksinasi berbayar, Dinas Kesehatan belum bisa memastikan karena belum mendapat petunjuk pemerintah pusat dan regulasi mengikat. Hingga saat ini vaksinasi gratis masih berjalan di 17 puskesmas. Upaya jemput bola terus digenjot bersama RT RW agar seluruh sasaran mencapai lebih dari 60%. Wa'adin Huliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dandim 1413 Buton meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 tahun ke atas di salah satu sekolah dasar SD di Kabupaten Wakatobi. Vaksinasi pelajar berlangsung di SD Negeri Kolosoha, Desa Kolosoha, Kecamatan Tomia, Rabu, Januari 2022. Selain di Tomia, kegiatan vaksinasi tingkat sekolah dasar juga dilaksanakan di SD Negeri Onelaro, Desa Langongga, Kecamatan Binongko. Dandim 1413 Buton, Letkol ARM Muhammad Fauzan mengatakan kegiatan vaksinasi kepada siswa SD Kolosoha diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas Tomia. Ia mengungkapkan pemantauan tersebut guna mengamankan kelancaran proses vaksinasi hingga dapat berjalan dengan aman. Di lokasi vaksin, jajaran Kodim 1413 Buton menekankan penerapan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Berdasarkan data Puskesmas, total yang telah menerima vaksin dosis pertama sejumlah 53 orang. Berkat pemantauan dan pendampingan Kodim 1413 Buton, jumlah siswa yang divaksin pun bertambah 84 orang. Masing-masing 50 orang siswa SMA Negeri 1 Kaledupa, Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa, dan 34 orang warga sipil. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tingkatkan produksi perikanan, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan fokus pada perikanan darat dan tidak lagi tergantung pada hasil perikanan tangkap. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Produksi perikanan, kita tidak bisa lagi berpatok dengan produksi perikanan tangkap, tapi kita harus beralih ke perikanan darat. Sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau bakal menggenjot perikanan darat yang merupakan hasil perikanan budidaya air tawar. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Ruslan RZ, melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Asrin Zalim, dalam rapat revisi rencana tata ruang wilayah, RT RW mengatakan, berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RZWP 3K, yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi bernomor 9 tahun 2018, Kota Bau-Bau tidak memiliki wilayah untuk perikanan tangkap. Namun yang ada hanyalah kawasan budidaya, dan itu terletak di 2 kecamatan, yakni Lea-Lea dan Kokalukuna. Kami juga sesuai dengan indikator tujuan SKPD, yaitu untuk meningkatkan produksi perikanan. Kita tidak bisa lagi berpatok dengan produksi perikanan tangkap, tapi kita harus beralih ke perikanan darat. Sehingga dengan melihat kondisi dukungan potensi yang ada, saya coba menyampaikan ke tim waktu itu bahwa untuk Kecamatan Surawelio itu mungkin bisa dialokasikan untuk pengembangan sektor perikanan darat, untuk budidaya perikanan darat.
Asrin menyebutkan hasil perikanan Kota Bau-Bau lebih didominasi hasil perikanan non-konsumsi seperti rumput laut, sementara hasil perikanan tangkap hasilnya tidak seberapa. Dampaknya dalam kondisi tertentu saat cuaca tidak mendukung, harga ikan laut melangit. Dari kondisi ini, Dinas Perikanan ingin mengedukasi masyarakat dapat mengkonsumsi ikan air tawar sebagai pengganti sumber protein dari ikan. Kondisi existing hari ini di mana harga ikan pada saat musim-musim tertentu itu tidak bisa kita jangkau dengan mahalnya ikan di Kota Bau-Bau, itu bisa disubstitusi oleh produksi ikan darat. Tentu kita juga tidak bisa otomatis langsung memasukkan produksi ikan darat, tapi mungkin punya tahapan-tahapan, mungkin melalui sosialisasi bagaimana kita untuk gemar makan ikan air tawar. Asrin Zalmin juga menyebutkan dari sekira 31.000 ton hasil perikanan Kota Bau-Bau di tahun 2021, perikanan tangkap hanya menyumbang 1.000 ton dalam setahun. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sejumlah cara. Salah satunya membangun gedung Polima yang akan dikomersilkan untuk umum. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Untuk ruang utamanya kapasitas 1.000 orang. Terus ada ruang VIP-nya, ada ruang rias. Kan ini kan diperuntukkan untuk pesta. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dengan sejumlah cara. Salah satunya membangun gedung Polima Convention Center yang bakal dikomersilkan untuk umum. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bau-Bau Aniarti mengungkapkan, gedung Polima akan dibangun tahun ini di Kelurahan Lipu berdekatan kantor wali kota dengan anggaran sebesar 15 miliar rupiah bersumber dari dana pinjaman daerah. Menurut Aniarti, gedung Polima ini didesain satu lantai dengan ruang utama berkapasitas 1.000 orang sehingga cocok untuk pelaksanaan sejumlah acara seperti pesta pernikahan. Untuk ruang utamanya kapasitas 1.000 orang. Terus ada ruang VIP-nya, ada ruang rias. Kan ini kan diperuntukkan untuk pesta, untuk seminar, untuk UMKM, simposium. Pokoknya begitulah yang dipakai untuk pesta. Konsepnya kurang lebih sama dengan Medani, seperti itu. Cuma dia bangunannya cuma satu lantai, kalau yang ini satu lantai saja. Aniarti mengatakan gedung Polima akan dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi dengan luas bangunan 1.153 meter persegi. Gedung tersebut ditarget rampung tahun ini. Lebih lanjut, Aniarti merincikan gedung Polima akan dilengkapi sejumlah ruangan antara lain ruang lobi, ruang informasi, ruang utama kapasitas 1.000 orang, ruang VIP, dan ruang rias. Kemudian memiliki 2 ruang rapat kapasitas 70 dan 50 orang, ruang untuk pelaku UMKM, ruang kantor, ruang peralatan sound system dan kontrol, kafetaria, area smoking, dan toilet. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Capaian vaksinasi lansia di Kota Bau-Bau masih rendah dengan persentase 27,81% dari 9.247 sasaran. Tingkatkan produksi perikanan. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau akan fokus pada perikanan darat yang tidak lagi bergantung pada hasil perikanan tangkap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.